Keseharian tugas kami adalah bagaimana Salam jumpa sahabat delegasi dimanapun Anda berada. Hari ini kita berkunjung dan bersilaturahmi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuan Batu Selatan, bertemu dengan Pak Kadis, Bapak Sarifudin. Dari tim delegasi hari ini hadir bersama dengan kami, saya Ardiansa Tanjung, pimpinan delegasi podcast, kemudian Bung Alex Gornif, wakil pimpinan umum, ada Pak Baharudin Sregar, Kabiro Delegasi Kabupaten Labusel, dan Pak Saud Siombing. Juga ikut bersama dengan kita Kodok Medan sebagai bagian daripada delegasi media. Bersama ini kita berkunjung dalam rangka silaturahmi dan mungkin bincang santai dengan Pak Kadis, apa yang sudah dan apa yang akan dilakukan dalam membangun lingkungan hidup di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Mungkin Pak Kadis bisa menceritakan bagaimana bisa diberikan kewenangan menjadi kepala dinas di Labuan Batu Selatan, bisa dieksplor sedikit Pak Kadis. Itu silakan. Baiklah, terima kasih. Yang saya hormati ya bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini di ruangan Kadis Lingkungan Hidup, yang mana salah satu program yang kami laksanakan sehari-hari adalah lingkungan bersih. Ya. Nah, salah satu motonya kumpullah sampah pada tempatnya. Karena di lingkungan hidup ini bertupoksi dalam hal kebersihan dan lingkungan, yang mana di kabupaten ini ada 23 pabrik sawit, satu pabrik karet, 48 kebun. Jadi kami sebagai pembinaan dan pengawasan pada tupoksi kami pada Dinas Lingkungan Hidup. Jadi baiklah, keseharian tugas kami adalah bagaimana membersihkan sampah baik di pusat perkotaan, di 5 kecamatan, dan insya Allah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi baiklah, kami jelaskan bahwasanya Kabupaten Labuan Batu Selatan ini lebih kurang luasnya 33.000 hektar ya luasnya, kota bukan keseluruhannya. Jadi di mana kesehari-hariannya kami bekerja sama, bekerja dengan seluruh staf pemangku jabatan yang ada di dinas ini untuk penanganan kebersihan paling utama sehari-hari. Jadi pada kesempatan ini saya sangat berbahagia sekali kepada bapak-bapak yang sengaja berhadir di dinas ini. Kami ucapkan selamat datang, dan hendaknya janganlah pertemuan ini hanya kali ini. Kami berharap sangat bahagia sekali, hadirlah kemari apabila ada sesuatu berkunjung ataupun singgah ke tempat kami ini. Kami menerima dengan lapang dada, legowo, berterima kasih, yang artinya kita bisa saling tukar informasi bagaimana membangun bangsa dan negara ini yang terbaik ke depan. Jadi sekilas pandang itu dapat saya sampaikan, lebih kurang saya dimaafkan. Kemudian Pak Kadis dalam membangun sinergitas dengan mitra kerja dalam hal ini, apakah itu perkebunan, pabrik yang ada disampaikan tadi, apakah rata-rata pabrik-pabrik yang ada di Labuan Batu Selatan itu sudah menggunakan analisa dampak lingkungannya, atau amdalnya masih banyak yang kurang, atau bagaimana Pak Kadis? Baiklah, kalau tentang dengan dokumen, setelah kita duduk di kepala dinas ini, kita kan ada pengawasan setiap bulannya ke seluruh PKS di sana, kebun-kebun,
rata-rata dikatakan seluruhnya Ya. sudah mempunyai dokumen sesuai dengan peraturan kementerian. Tetapi ada juga beberapa timbulnya peraturan terbaru tentang hal dokumen limbah domestik. Iya. Nah, sekarang ini kan masih ada lagi yang terbaru tentang limbah, dan kita himbau kepada mereka agar segera mengikuti peraturan tersebut. Nah, jadi mudah-mudahan kebun yang ada di kabupaten ini, baik kebun pabrik, setelah kita ada pengawasan dan pembinaan sebagai tupoksi dinas ini, senantiasa kita bekerja sama. Artinya bekerjasama itu untuk bagaimana yang terbaik dalam hal penanganan limbah untuk mencemari lingkungan. Tetapi kami apabila terdapat salah satu pencemaran lingkungan di suatu pabrik, kami hanya sebatas pengawasan dan pembinaan. Segi hukumnya kami limpahkan ke Polres, kepolisian untuk ambil tindakan, karena kami tidak bisa menindak. Referensinya. Hanya kami bisa pengawasan dan pembinaan, bukan mengambil tindakan. Itu tugas kami di sini. Jadi mudah-mudahan sudah ada beberapa perusahaan yang kita ambil kebijakan untuk tindakan, ternyata efek jerah. Ada efek jerah. Mereka nggak lagi mengulangi lagi perbuatan tersebut. Begitu Pak ya. Iya. Kemudian kalau kita lihat bahwa Labuan Batu Selatan ini sebuah kabupaten pemekaran yang boleh dikatakan baru 10 tahun terakhir lah, kita katakan lebih kurang 11 tahun terakhir. Nah, dari sisi penghijauannya, mungkin penataan kota dan sebagainya, apakah Dinas Lingkungan Hidup berperan aktif dalam pengelolaan itu, Pak? Baik, kalau tentang penghijauan, kita setiap tahunnya ada memprogramkan 1.000 pohon. Jadi kita masih di dalam hal untuk senantiasa kita program pohon berbuah. Sifatnya artinya apa? Bisa dimanfaatkan oleh rakyat, oleh masyarakat ya. Masyarakat nanti kalau ini berbuah. Kenapa tidak ada penghijauan dari kota sampai ke pusat kantor? Kesopan ini karena jalan akan dilebarkan mulai Simpang 3 sampai ke kantor bupati. Oh iya. Ini belum ada servennya. Jadi takut nanti kita apabila kita tanam pohon-pohon penghijauan di sepanjang jalan dirubuhkan kembali. Kan sangat disayangkan. Jadi kita menunggu serven ini apabila nanti udah di dinas umum membuat pelebaran jalan, kita akan melaksanakan penataan penghijauannya. Penataannya. Mungkin ada Pak Regar atau Pak Siombing yang mungkin bisa ditanyakan sama Pak Kadis. Terima kasih. Selamat siang Pak. Tadi sudah diperkenalkan, saya Baharudin Sregar sebagai Kabiro di Labuan Batu Selatan. Jadi saya hanya menyampaikan harapan, menyampaikan harapan kepada Dinas Badan Lingkungan Hidup agar semua peternakan penghijauan khususnya di wilayah Labuan Batu Selatan ini supaya diaktifkan agar dan termasuk di Kabupaten Labuan Batu Selatan ini banyak yang memakai kandang ayam. Nah, itu banyak. Jadi harapan kita supaya dihimbau kepada pemilik atau pengelola kandang ini supaya dihargailah lingkungan hidup. Nah, artinya supaya jangan telah mencemari wilayah itu ataupun kampung itu. Karena saya lihat di Kecamatan Sungai Kanan itu masih sembarangan gitu. Dan banyak masyarakat yang menyampaikan sama saya, kamu sebagai media, apa nggak bisa kamu bertindak begitu kan? Ya sampai di mana lah kalau kita orang media, paling memberitakan, melaporkan sama lingkungan hidup. Memang sering melalui telepon pun sering saya sampaikan sama Pak Kadis. Cuma ya itu pasti kami tangani, itu disampaikan Pak Kadis. Mudah-mudahan ada satu di Kampung Ojolali, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan sekarang sudah dibongkar karena terlalu dekat kali selama pemukiman masyarakat, dekat sekolah pula, ya kan? Nah, kira-kira gitu aja Pak yang saya sampaikan. Baik,
dalam hal kerjasama di antara pemerintah dengan mitranya Orang Affairs, kami senantiasa merespon. Iya. Tidak pernah kami tidak merespon keluh kesah masyarakat yang disampaikan kepada Orang Affairs. Kami senantiasa respon, maka kami katakan kepada Orang Affairs, mohon surati dinas untuk mengambil kebijakan, biar ada langkah-langkah kami untuk melangkah, mengambil satu tindakan. Tapi mudah-mudahan, jadi kalau dalam hal kandang ayam, di sini saya sampaikan, kita akan membuat tim peternakan di dinas peternakan. Dinas kita tentang lingkungan. Artinya apa? Kalau ini kita satu-satu duduk bersama ngambil satu tindakan, ini bisa selesai. Jadi di sini baik saya sampaikan, saya secara pribadi kepada dinas menanggapi dengan serius apabila ada suatu kasus pelaporan itu. Artinya tidak ada pembiaran dalam kehidupan ini. Kenapa? Kalau ini dibiarkan bisa nanti menjadi sumber banyak penyakit di masyarakat. Namun demikian, kami bukan untuk mengelakkan tugas, tapi kami sebagai pimpinan pengawasan tetap kami libatkan kepada hukum masalah ini. Kita surati, kita ambil nanti ke lapangan bersama-sama, kita berbicara lapangan, langsung kita berikan ke pihak penegak hukum, mengambil kebijakan tindakan. Karena dinas kita tidak punya kebijakan ambil tindakan tersebut. Nah, jadi kami berharap ke depan pun agar kita senantiasa untuk bersaling berkolaborasi, bersaling informasi dalam hal untuk bina lingkungan ini. Terima kasih. Jadi sahabat delegasi sekalian, kita sudah dengarkan beberapa program, beberapa upaya-upaya yang sudah dan akan dilakukan oleh Pemkab Labusel terkait dengan pembinaan lingkungan hidup. Mungkin kita juga ingin tahu juga aktivitasnya Pak Saripudin ini kesehariannya pagi sampai malam itu bagaimana? Apakah memang menetap di Kota Pinang ini atau ada ditinggal di tempat lain? Baik. Kalau saya aslinya anak rantau Prapat. Oh iya. Jadi dari namanya Desa Bakaran Batu. Tapi juga ada penetap di rumah TP36 di Pulau Mas. Dari sini lebih kurang 100 meter dari kantor ini. Jadi kita Sabtu Minggu pulang ke rantau Prapat. Pulang kampung ya. Pulang kampung. Jadi Senin sampai Jumat kita berada di Kota Pinang. Artinya apa? Bersosialisasi kepada masyarakat tentang hal penanganan lingkungan. Jadi kami senantiasa menerima keluh kesah masyarakat bagaimana yang terbaik untuk mengatasi lingkungan ini. Jadi sehari-hari tugas saya adalah mengambil suatu kebijakan ataupun tindakan bekerjasama dengan para staf yang ada di dinas ini, yang terutama dalam hal segi laporan-laporan masyarakat yang melanggar peraturan yang berlaku. Artinya kami tetap senantiasa merespon laporan tersebut. Contohnya, apabila ada suatu pabrik itu limbahnya dibuangnya ke sungai, pencemaran, kami tidak berberita, walaupun jam 10 malam kami harus turun. Tetap kami. Kenapa? Karena ini limbah kan berjalan. Kalau kita lalaikan, bisa putih kembali. Namun kita bekerja sama Orang Affairs, masyarakat, mengambil sampel, kita bawa ke laboratorium khusus, membuktikan pencemaran ini betul atau tidak, punya sertifikat tentang hal limbah tersebut. Setelah ini dapat, memang betul pencemaran, kita buat acara, kita limpahkan kepada hukum. Gitu lah ya. Iya. Contohnya kemarin itu asam jawa. Iya. Nah, jadi kita nggak ada melindungi, nggak ada. Kalau salah, salah. Jadi artinya apa? Biar ada efek jerah ke depan lingkungan. Oke, Pak, sahabat delegasi sekalian, mungkin Pak Saud ada mau disampaikan, silakan. Ya, terima kasih Pak Tanjung. Jadi ada yang perlu saya sampaikan, saya pertanyakan juga sama Pak Saripudin. Kalau kita lihat di kota-kota, mungkin di kota-kota lain lah, jangan di kota-kota besar, sudah ada penanganan sampah itu Pak, dari sampah rumah tangga sampai ke TPA, tempat pembuangan air. Itu sudah diberlakukan 3R.
pemanfaatannya. Jadi pengelolaannya itu udah semaksimal mungkin saya lihat. Nah, jadi kalau kondisi di Labuan Batu Selatan ini sudah bagaimana itu Pak? Penanganan 3R itu sampai. Baik. Kita bercerita apa adanya. Iya, iya. Kita telah mengusulkan dalam rangka program-program ini, tapi semua keterbatasan Iya. anggaran negara. Saya semenjak 3 tahun di sini bermohon, bukan menjelekkan Iya. pemerintah daerah, Kondisi daerah. bermohon dalam hal ini. Jangankan untuk membeli suatu alat dalam hal itu, minta motor beca aja nggak dikasih. Belum ada anggaran Pak ya? Masih menggunakan bantuan waktu dari Indo. Dari Indo. Ya, jadi makanya saya mohon maaf sering itu bentrok di persidangan. Iya, iya. Makanya kenapa saya bunuh diri salah satu karena itu. Jujur saya menangis saya. Jujur karena itu. Tidak terkabul permohonan saya untuk bangun ini. Contoh saya katakan kayak BK tidak pulang ke batu-batu kepada pusat. Minta tak dikasih motor buat tiap hari jalan susah, becak capek kita. Kenapa kami ini seperti dibuat kita nggak tahu. Makanya saya dari proses stres harus mundur diri. Saya kalau bisa masa apa kemarin masa bupati saya dah majukan mundur, nggak jabat belum diberikan. Malah diberi amanah satu lagi, SPM dapat tulangnya. Saya jujur aja orang bekerja siap tempur, tapi diberilah fasilitas negara untuk bekerja. Iya, Tapi sampai saat ini gue salah. Teringatnya terkait dengan perhatian daripada perusahaan-perusahaan yang Labuan Batu Selatan ini identik dengan perkebunan. Ya. Kemudian perusahaan-perusahaan besar. Itu kan ada CSR. CSR. Ya. Nah, CSR-nya ini apakah tidak bisa mereka memberikan mungkin karena ada 40 kebun tadi ya kan? Mungkin kita katakan satu kebun satu lah, kita katakan 1 tahun bantu becak bermotor untuk alat angkut tadi. Mungkin saya rasa bisa diusulkan itu Pak kepada pihak perusahaan melalui dinas. Baik. Kalaulah boleh dibuka administrasi setiap tahun. Minta. Mohon. Iya. Jadi ya apa di mana kelemahannya, di mana apanya kita tidak tahu. Tetapi kalau permohonan kami itu setiap tahun CSR itu agar untuk beca, apakah motor dam, sampai kami katakan ada beberapa pabrik dia punya kebun groove, kayak Emiliano Groove, Iya. sampai hari ini jangankan beca, buat kerikil bersih nggak pernah diberikan Oh. pada dinas kita. Kenapa? Kalau istilah kita kendala di anggaran. Iya. Sementara kalau mungkin sampah di pabrik-pabrik itu kan mungkin boleh dibilang mereka yang kelola sendiri. Iya. Kalau sampah warga, masyarakat biasa lah, kayak ban perkebun itu, kayak TPA itu sudah berapa ton per harinya itu Pak? Hitung-hitungnya. Kalau kita sampah masyarakat yang setiap hari kita angkut di 5 kecamatan, lebih kurang itu 12 ton per hari. 12 ton. Per hari. Nah, jadi di sana luas lahan TPA kita per hektar sudah sertifikat milik pemerintah daerah. Dan kita menyewa di 2 tempat, ada di Sungai Kanan, ada sewa di sana 2 hektar tanah masyarakat, dan ada satu lagi di Silang Kitang 2 hektar tanah masyarakat. Kenapa kita sewa? Kita juga mengerti bahwasanya pemerintah ini kan dana terbatas. Ya. Tanah mahal, sewanya itu per tahun cuma 7 juta. Bisa dimanfaatkan untuk lahan buang sampah. TPA. Dengan dana yang minim, tapi bisa terlaksana. Iya, iya. Itulah yang kita lakukan, upaya-upaya dalam penanganan sampah yang ada di kabupaten ini. Jadi kita ada TPA 3, 1 hak milik pemerintah daerah, itu di Asam Jawa, yang 2 lagi kita sewa di kecamatan masing-masing. Iya. Artinya apa? Bagaimana mengirit dana pemerintah ini tapi bisa terlaksana. Bagaimana sampah ini terbaik. Memang kami ada niat bagaimana dalam proses persampahan ini pemilahan, supaya artinya kalau dia daun-daun bisa jadi pupuk dan lain-lain, tapi semua itu menggunakan anggaran. Iya. Sumber daya Sumber daya masyarakat. masyarakat dan anggaran. Tapi sampai saat sekarang ini ya
bagaimana. Nah, jadi kita ya, kok dipikir-pikir saya udah nggak mampu lagi lah, nggak mampu lagi. Saya bukan buka rahasia pemerintah daerah sampai hari ini sudah 2 bulan. Motor 8, becak 5, beko 1 belum adanya dari pemerintah. Masih kita biaya, mohon maaf, pinjam kirimnya. Iya. Jujur sampai hari ini kita belum ada terima dari pemerintah. Pinjam kirimnya Pak, untuk biaya operasional. Bisa kita buktikan. Kenapa? Menjaga marwah pemerintah. Maka saya bilang, kalau saya mau demon paling gampang, jadi aktivis, gitu. Suruh berhenti motor, beribut sama. Beribut demon, bisa aja. Uangnya mana? Iya, iya. Tapi kan bukan itu dilakukan. Makanya saya katakan, saya nggak bisa keluar dari Jakarta. Udah nggak mampu lagi. Capek. Baiklah, itulah perjuangan seorang kepala dinas, Pak Saripudin, yang cukup sangat berharap agar dinas yang dia kelola ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bisa terbantukan upaya-upaya masyarakat khususnya Kota Pinang dan Kabupaten Labuan Batu Selatan pada umumnya. Nah, dalam kesempatan ini kita berharap kepada perusahaan-perusahaan yang Ada. berusaha di Kabupaten Labuan Batu Selatan agar memberikan perhatian serius lah untuk terkait dengan bantuan-bantuan yang bisa disalurkan melalui Badan Lingkungan Hidup. Karena upaya itu bisa dilakukan atas partisipasi daripada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan ini. Nah, kami akan ingatkan kepada para perusahaan agar memperhatikan terkait dengan CSR-nya. Bantulah Kabupaten Labuan Batu Selatan dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan kepada masyarakat. Itu harapan kami. Sebagai closing statement, kami minta Pak Saripudin bisa memberikan closing statement kepada pemirsa delegasi untuk delegasi media ini. Baik. Apa yang telah saya sampaikan tadi, yang kita bahas dalam pembicaraan ini, ya mudah-mudahan ke depan dengan adanya pertemuan ini, marilah kita bekerja agar pihak perusahaan dapat untuk memperhatikan lingkungan dalam rangka menata lingkungan, baik dia segi kebersihan, dan dapat membantu pemerintah daerah untuk berganti CSR-nya, berbagi rasa untuk membangun daerah. Terutama kami berharap kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Selatan ini dapat membantukan fasilitas kebersihan, terutama becak roda 3 dan motor, agar dapat diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup agar bisa kebersihan yang ada kami tangani di Kabupaten Selatan ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target program yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup. Jadi pada kesempatan ini kami ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada Bapak yang hadir, pihak delegasi sahaja datang dari Kota Medan ke Kabupaten ini. Mudah-mudahan tadi datang kemari sehat walafiat, kembali juga sehat walafiat, berjumpa sama keluarga, sanak keluarga yang ada di rumah kita masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih sahabat delegasi sekalian. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Labuan Batu Selatan. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan harapan kita tidak hanya pemerintah Kabupaten Labuan Batu Selatan, tapi seluruh masyarakat dan pengusaha-pengusaha yang terlibat di kabupaten ini agar sama-sama membangun kabupaten ini menuju kabupaten yang sejahtera ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delegasi Media.